Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, pembahasan risalah kali ini mengangkat tema dari buku Bengkel Marifat ya, dari judul ke-21 yaitu Gerbong Dunia dengan Lokomotif Akhirat. Sumber inspirasinya kereta api. Perhatikan rangkaian gerbong kereta api barang yang ditarik oleh sebuah lokomotif. Sebenarnya tanpa disadari kita bisa belajar dari kereta api, khususnya kereta api barang. Rangkaian gerbong barang yang ditarik oleh sebuah lokomotif di depannya. Analoginya dalam kehidupan kita, coba kita perhatikan semua beban-beban hidup yang mana kita banting tulang berusaha meraih dan mengejarnya adalah seperti menaruh beban di tiap gerbong kereta barang. Gerbong pertama kita isi dengan kewajiban kita mencari nafkah untuk hidup makan sekeluarga. Gerbong kedua kita isi dengan mencari nafkah untuk biaya pendidikan sekolah anak-anak. Gerbong ketiga kita isi dengan kewajiban untuk bayar kontrakan atau sewa rumah untuk yang masih mengontrak. Untuk yang sudah memiliki rumah, kita isi dengan kewajiban membayar listrik, telepon, IndiHome ya, pengeluaran bulanan, bahkan sampai merenovasi rumah. Terus kita isi setiap gerbong tersebut dengan skala prioritas kebutuhan hidup kita, termasuk yang hidup menengah ke atas pun sama saja. Bahkan bebannya lebih berat dan lebih besar lagi, apalagi bagi yang mengejar target. Intinya makin banyak kebutuhan atau target yang kita kejar atau harus dicapai, maka makin panjang gerbong tersebut. Apa tidak terpikir dengan lokomotifnya? Kita bahkan sampai lupa pada lokomotif yang akan menarik gerbong-gerbong kehidupan tersebut. Jadi sebenarnya kita sehari-hari hanya mendorong-dorong gerbong kehidupan kita sendiri. Waduh, bisa dibayangkan betapa beratnya beban tugas hidup kita harus mendorong sekian banyak gerbong. Jadi wajarlah kalau kita mengalami beban hidup yang berat sehingga tidak terpikir bahkan tidak sempat beribadah lagi kecuali hanya sebatas ritual saja. Seharusnya kita ciptakan atau adakan lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong tersebut. Lokomotif yang bagaimana? Ya, yang sekuat dan setangguh mungkin. Makin kuat atau makin canggih lokomotifnya, maka tentunya gerbong-gerbong tersebut akan terbawa atau ketarik secepat mungkin. Bermacam-macam lokomotif, mulai dari jenis uap, pakai kayu bakar, atau bahasa waktu kita masih anak-anak adalah kereta gujes, pakai batu bara, pakai diesel, listrik, atau yang paling cepat dan canggih seperti TGV, kereta di Jepang dan Prancis sana. Gerbong akan mengikuti jenis lokomotifnya, jadi kalau lokomotifnya sudah yang modern dan canggih, tentunya gerbongnya pun bukan yang model zaman cowboy, Wild West dulu lagi. Selama ini kita selalu mengejar dunia sedemikian rupa sehingga tidak ada habis-habisnya usaha kita memeras keringat dan membanting tulang. Bahkan ibaratnya kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki, kecuali tentunya tukang akrobat dalam pertunjukan sirkus yang memang profesinya demikian. Berusaha sedemikian rupa sehingga pergi pagi pulang petang, pendapatan paling pas-pasan atau P7. Jadi teringat istilah waktu masa-masa penataran Pancasila P4 atau P7 puluhan tahun yang lalu. Belum lagi bagi orang yang membuat target kemudian mengejar-ngejarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20. Selain itu diriwayatkan pula dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Barang siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan menghimpun baginya semuanya. Allah menjadikan kekayaan pada hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Dan barang siapa niatnya untuk dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Allah menjadikan kefakiran di depan kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Kita juga sering mendengar ungkapan bahwa bila kita mencari dunia, kita hanya akan mendapat dunia saja, dan bila kita mencari akhirat, maka kita akan mendapat akhirat dan dunia akan mengikuti kita. Bisa ditambahkan bahwa bila kita mencari dunia, kita hanya akan mendapat dunia saja, itu juga bila goal atau tercapai. Analogi perbandingannya mirip dengan kereta api barang tadi. Jadi supaya beban dunia tidak ketarik semua, maka sudah pasti kita harus mencari akhirat sedemikian rupa kuat tekunnya. Kita harus melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan akhirat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Banyak berbuat amal kebaikan atau amal soleh. Buat satu atau beberapa cita-cita yang ada hubungannya dengan keakhiratan, atau menurut istilah di buku Bengkel Marifat ini adalah pekerjaan-pekerjaan kanan. Di sini kita jangan banyak pertimbangan, jangan banyak menggunakan otak kiri, tapi lebih banyak menggunakan otak kanan. Memang sepintas pekerjaan-pekerjaan kanan ini tidak ada uangnya, bahkan mengeluarkan uang dan malah menyita waktu. Mungkin orang lain ada yang bilang seperti kurang kerjaan, tapi hasilnya dapat dibuktikan sendiri nanti. Jadi sekarang lebih baik sibuk berusaha atau bisnis mengejar akhirat, maka dunia akan datang menghampirinya. Dan yang terbaik adalah bekerja dengan Allah, atau bahkan sibuk berbisnis atau berniaga dengan Allah. Berusaha menuju kepada Allah, maka Allah akan menjamin semuanya, baik dunia maupun akhirat. Sehingga bila tiba-tiba maut ajal datang menghampiri, kita sudah siap menyongsongnya. Dan insya Allah dapat mencapai target utama kita di dunia, yaitu meninggal dengan husnul khotimah. Amin. Nah, ini tipsnya tugas perilaku sehari-hari atau PR ya. Jika kita merasakan beban hidup yang begitu berat, maka kita harus mencari lokomotif penarik beban tersebut, yaitu amal ibadah yang ikhlas yang dapat mendatangkan ridho Allah, sehingga beban hidup kita diangkatnya atau diberi jalan keluar. Amal ibadah tersebut antara lain seperti zikir, sedekah, dan sebagainya, atau memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah memenuhi yang wajib tentunya. Nah, demikianlah para sahabat marifat ya untuk pembahasan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat pelajaran dari risalah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.